Orang-orang dari lansia, saudara should be grateful tinggal di Toronto. Makanannya Chinese foodnya yummy. Waduh enak, murah lagi saudara. Cari barang, mau cari tahu macam apa di sini ada. Kita lagi mau coba bikin cari bakmi aja sulit benar. Bakmi model apa itu? Hana mau bikin lomi. Cari tahu nggak ada. Beras mahal. Semuanya kita perlu bersyukur saudara tinggal di Toronto ini. What a privilege saudara punya banyak teman-teman semua di sini ya. Sampai waktu itu kita semua kepengen kumpul bikin Chinese New Year anak-anak orang di sana di Ann Arbor di Michigan ini. What a privilege saudara bisa ada tempat gedung sendiri berbakti. Kita sewa di sana, sekarang harus pindah tempatnya karena minggu mereka perlu, kita harus pindah Sabtu sore. Satu challenge lagi untuk Sabtu sore kebaktian. Jadi saudara, kalau saya kata so many blessing yang saudara bisa bersyukur. Kalau saudara bisa di Toronto, saudara orang Canadian, saudara kemana-mana nggak usah khawatir saudara sebagai Canadian. Saya dengar pada waktu orang-orang Amerika ketakutan ngomongnya, ayo ke Amerika, no I'm Canadian. Saudara, kita perlu bersyukur saudara, kita semuanya apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya ingin saudara hari ini kita selama bulan Februari kita telah membicarakan mengenai the fellowship, hubungan, komunikasi original plan dari Tuhan adalah hubungan dengan Tuhan dengan vertikal dengan Tuhan, dan kemudian the next one adalah hubungan dengan sesama horizontal dengan sesama. Kalau saudara minta PowerPoint silakan. Oh ya, oke, good. Ini penting sekali, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan hubungan kita dengan sesama. Seringkali saya katakan berkali-kali pada saat waktu saya konseling dengan Hana, pada saat ada keributan, the first thing saya tanya adalah how is your relationship dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Ternyata kalau kita turun, kita teliti, urutin semua, the root sebenarnya hubungan kita dengan sesama ini sangat ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dekat, akan hubungan kita dengan sesama juga dekat. Seperti segitiga nih, ini Tuhan, suami, istri. Makin dekat dengan Tuhan, maka hubungan kita, toleran kita sesama itu juga makin dekat. Sebab itu kalau ada di dalam hidup kita rasanya penasaran, rasanya kita jengkel, rasanya nggak puas, rasanya marah terus, cek saudara, how's your relationship dengan Tuhan? Bagaimana devotion kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, penting sekali untuk kita cek. Sebab saudara, kalau kita lihat di perjanjian baru mulai dari Matius sampai Yohanes, salah satu yang Tuhan kecam sekali adalah orang Farisi. Di Yohanes 5 kalau saudara lihat di sini, Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Dikatakan bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Malahan Inggrisnya lebih bagus. That you are not willing to come to me. Nggak ada desire, nggak ada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Knowledge-nya tahu banyak seperti orang Farisi, ngerti, bisa hafalin, bisa quoting, bisa khotbahin semua, tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Itu kita bisa living in God's story untuk tahun 2010 untuk saudara dan saya bisa hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam sejarahnya yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup dan saya. Perlu sekali kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada suatu desire, suatu keinginan mau dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai komunikasi, kita sudah tahu ada 5 level of komunikasi, di mana komunikasi yang pertama basa-basi, just hi gitu. Kemudian mulai changing information, mulai sharing, mungkin mulai pikiran, tukar pikiran. Pada the deepest, yang paling dalam di dalam komunikasi adalah yang level kelima adalah kita bisa share dari hati ke hati. Saudara bisa mencurahkan isi hati dari hati ke hati, hati saudara
pada suami saudara, pada istri saudara, pada teman saudara. Dan level ini saudara, is a process, nggak akan bisa automatically kita membangun komunikasi dengan seseorang langsung ke level yang dalam. Itu perlu waktu semua. Dan saya challenge untuk anak-anak muda saat ini, is a challenge terutama kita sekarang di dalam dunia fiber, di mana sekarang saat ini mulai di dalam komputer semuanya mulai texting semua, jarang sekali mulai komunikasi dengan satu. Banyak kan orang sudah chatting aja, sudah mulai komunikasi dalam tertulis. Perlu sekali kita tanpa sadari, saudara, 70% katakan saat ini semua komunikasi banyak kan di dalam texting semua. Sedangkan saudara, kita harus belajar komunikasi itu bukan hanya tulis aja, from the heart kita bisa bicara semua. Saya ingin saudara kita tahun 2010 ini, yang selama bulan Februari ini kita lagi dobrak adalah mengenai communion with God, hubungan kita dengan Tuhan yang begitu, yang intim. Dan kalau kita bicara komunikasi itu nggak one way. Kita nggak bakal bisa komunikasi just saya ngomong terus, saudara nggak dengerin, atau saudara nggak komunikasi. Nggak ada komunikasi yang dari pagi suami ngomong terus atau istri ngomong terus yang satu diem aja. Nggak, it's a two way street. Demikian juga dengan Tuhan. Berapa dari saudara kalau berdoa pada Tuhan, Tuhan saya minta ini Engkau berkati keluarga saya, berkati anak saya, berkati saya kesehatan, saya ada ini, amin. Berapa dari kita mengizinkan untuk Tuhan bicara kita? Kalau kita bicara komunikasi kan kita secara natural adalah saya bicara, dia dengar, dan kemudian dia bicara, kemudian kita dengar. Berapa dari kita ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan, sedangkan Tuhan berbicara? Tuhan berbicara, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat ini, pentingnya untuk kita komunion dengan Tuhan, ini yang kita coba gali selama bulan Februari ini. Dan kemudian tadi vertikal, kemudian horizontal. Sekarang bicara the next one, kita bicara mengenai communion, kita bicara dengan others, unity, togetherness, kita bisa bersama-sama. Of course unity bukan berarti uniformity, kita semua sama. Kita justru challenge ya, kita tuh beda. Saudara dan saya beda, punya personality beda, kita punya karunia beda, kebiasaan beda, yang satu hebat ini, yang satu hebat ini. Dan kita kalau bisa saling menghargai dan kita bisa menghargai itu, maka saudara kita akan punya komunikasi bagus, kita bisa build that unity. Dan saudara, untuk itu saudara, selama kita berkumpul bersama-sama di gereja akan menghadapi salah satu saat ya, di mana kita ada menghadapi kekecewaan, di mana kita menghadapi sesuatu misunderstanding, di mana kita akan ada clash. Dan ini boleh kata suatu proses yang normal di gereja dimanapun juga. Di gereja sini nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada keluarga yang sempurna. Semua pasti ada kekurangan semua. Nah, pada waktu saya minggu lalu saya lagi menyiapkan yang di Ann Arbor mengenai Yesus berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, pada waktu saya lagi renungkan mengenai ini, soal membasuh kaki, ini lagi Tuhan Yesus bicara literally, Yesus membasuh kaki anak murid-muridnya. Tapi kita bisa lihat lebih dalam lagi, saudara. Kalau bicara mengenai kaki adalah bicara untuk melangkah. Di dalam langkah hidup kita, melambangkan hidup langkah kita. Kita mesti hidup di dalam dunia yang dipengaruhi oleh debu. Debu keduniawian yang saya katakan adalah debu mungkin selfishness, egois. Dan debu itu akan ada di dalam hidup manusia, di dalam teman kita, dan satu persatu akan ada. Dan apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya adalah membasuh. Jadi gampangnya saudara, langkah-langkah yang saudara langkah teman-teman di gereja ini, kita harus siap selalu membasuh.
Ya dengan kata lain membasuh yaitu menyuci, memaafkan. Basically kalau kita bisa di dalam gereja ini, di dalam rumah tangga saudara, di kantor, di sekolah, di mana saudara ada, saudara bisa overcome ini mengenai soal pengampunan, mengampuni, membersihkan langkah-langkah debu-debu dari teman-teman, saudara-saudara di gereja. Saudara bisa bersih dan ampuni dengan kata ampuni. Saudara akan punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kita sering kali dalam pembicaraan kemarin, berapa kali kita di NA berkumpul dengan marriage couple, kita lagi bicara mengenai komunikasi. Yang lalu saya katakan bahwa dalam komunikasi ada dua zone green zone sama red zone. Green zone tuh bisa ngomong enak, nggak ada judging, nggak ada accusing, nggak ada salah menyalahkan, nggak ada. Kalau red zone rasanya tension, rasanya marah, pengen get even, rasanya pengen marah, pengen mulai ngomongnya accusing, kamu gini. Nanya, bukan nanya dengan bagus, langsung suami telat sudah ngomong, kenapa kamu telat? Kenapa? Kamu kok ini? Kok ada ini merah-merah apa? Macam-macam sudah. Belum apa-apa suami sudah datang, sudah ditanyanya begitu, sudah. Itu bukan komunikasi, itu teror, bukan teroris lagi, teror mau diteror. Komunikasi adalah empati. Kita nanyanya dengan baik, bukan ada judging, bukan enggak itu. Nah, untuk itu, kenapa sama teman-teman kita yang baru bisa enak? Kenapa sama teman-teman yang bisa enak? Karena belum pernah kelas, belum pernah ada sesuatu gratis, belum pernah ada sesuatu yang disakiti. Begitu saudara disakiti dengan seorang, maka saudara komunikasi saudara nggak akan menjadi normal kembali, karena saudara selalu ingat, aduh, orang itu pernah nyakitin saya. Atau saudara pernah ngomong pada orang itu nggak ngelakukan, terus percuma ngomong sama orang itu nggak ngelakukan. Maka komunikasi kita bukan komunikasi yang enak, tapi komunikasi yang belum apa-apa saudara saya mau ngantem. Nah, selama itu ada, nggak akan bisa ada unity. Sebab itu kemarin saya katakan bahwa the key kalau kita mau komunikasi dengan bagus antara suami dan istri yang telah kumpul 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, the key adalah bisa mengampuni, dibasuh kakinya suami saudara, istri saudara, diberesin, maka kita akan komunikasi dengan baik, unity. Nah, kemudian kita membahas waktu yang lalu mengenai hubungan satu dengan lain, dan sekarang kita memperdalam lagi minggu lalu mengenai hubungan kita satu dengan lain. Kita lebih mau mendalam lagi mengenai fellowship antara kita dengan Tuhan. Nah, dikatakan di Ibrani 4:16, kita mau datang ke Tuhan, kata sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita datang Tuhan dengan berani. Sebab itu marilah kamu datang. Kita datang dengan Tuhan dengan penuh keberanian. Nah, kalau kita lihat ayat ini, saudara, sekarang kita cek bagaimana saudara akan datang ke seseorang kalau saudara nggak tahu orang itu. Jadi kalau kita go back lagi, yang perlu kita cek adalah bagaimana perspektif kita mengenai Tuhan. Pada Tuhan kata, marilah datang kepadaku dengan penuh berani. Mari kita penuh dengan keberanian menghampiri Tuhan. Sekarang kita cek, sebenarnya kita ngelihat Tuhan itu seperti apa sih? Siapa Tuhan itu? Seperti apa? Yohanes 8:32 mengatakan bahwa you shall know the truth. Kamu tahu kebenaran dan kebenaran ini akan membebaskan kita. Nah, the truth ini adalah seringkali perspektif kita mengenai Tuhan, kita nggak melihatnya itu dengan betul. Perspektif kita, pandangan kita, konsep kita mengenai Tuhan, gambaran kita mengenai Tuhan itu, personality-nya semua itu kita harus tahu benar. Nah, selama kita nggak tahu benar, nggak tahu the truth benar ini, kita akan distorted. Pandangan kita mengenai Tuhan itu akan beda. Nah, untuk itu saudara, kita perlu belajar melalui dari gospel. Ada 4 kunci untuk kita bisa melihat siapa Tuhan itu. Pertama, saudara, pertanyaannya adalah kita harus cek adalah who God is, siapa Tuhan itu. Kedua, what he has done, apa yang dia telah lakukan dalam hidup saudara personally.
What can we receive? Apa yang kita dapat? Dan what we should do? Dan apa yang kita harus lakukan? Nah, kalau kita melihat ini, sekarang the next thing yang kita perlu cek is, siapa Tuhan itu? Bagaimana kita saudara melihat Tuhan? Apakah saudara melihat Tuhan sebagai Tuhan yang rasanya siap untuk panis kita? Tuhan yang cari tunggu salahnya dan langsung dia seperti kayak master, seperti principal school yang galak, begitu salah langsung dicari salahnya. Atau yang memberikan kondisi kalau seperti coach, kalau kamu bagus saya masukkan kamu main game, kalau kamu fail dalam trainingnya kamu nggak dimasukkan game. Jadi based on performance. Apakah Tuhan kita seperti itu? Nah, itu kita perlu cek, saudara, siapa Tuhan itu. Malah saya mau katakan, saudara, kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara pernah jatuh dalam dosa, kemudian saudara datang kepada Tuhan, yang saya akan tanyakan kepada saudara, bagaimana setelah saudara minta ampun kepada Tuhan, bagaimana saudara rasanya? Apakah saudara belum nggak tahu apa Tuhan ampuni dosa saya atau enggak? Atau saudara benar-benar bisa tahu bahwa yes, Tuhan kita, Dia akan ampuni dosa kita seperti nggak ada. Yang kita sudah lakukan Tuhan saya ampuni, bereskan. Bagaimana kita melihat Tuhan ini sudah sangat penting sekali. Dan sudah ternyata kalau kita go deeper lagi, kita tanpa sadari hubungan kita dengan figurative authority figure yang kita ada, guru, ayah, ibu, coach, mungkin guru tutoring, itu sangat memengaruhi sekali bagaimana kita melihat Tuhan. Sering kita telah dengar. Saya pernah share mengenai hubungan saya dengan orang tua saya, di mana saya pada waktu itu pernah sampai saat saya rasanya saya nggak mau dekat sama ayah saya. Karena saya merasa ayah saya nggak fair, sampai minggat segala, mungkin sudah dengar semua. Dan kalau saya lihat itu sampai akhirnya Tuhan bereskan, akhirnya saya bisa di-restore kembali. Ada 5 macam father, nggak tahu, saya mengharap waktu saudara dapat ini, saudara coba reflect dalam hidup saudara. Type pertama, the distant atau passive father. Apa itu passive father? Passive father adalah father yang saudara kayak merasa nggak care, saudara excited semua kayak pokoknya gitu mentok. Saudara passive father yang sedang nggak excited dengan apa yang saudara lakukan, accomplishment, saudara pulang, Pak saya dapat A. Saudara sampai rasanya kayak Tuhan juga nggak dipedulikan. Passive, distant father, nggak dekat. Atau kedua, authoritarian father. Authoritarian father yang selalu mau demand, kamu harus ngikutin, kamu harus obey pada saya, nggak peduli. Pokoknya papa ngomong ini kamu harus lakukan. Saudara, kalau saudara sampai begitu, saudara tendensi saudara ngomong. Apalagi zaman sekarang, kita akan obey kalau kita pikir ini benar. Banyak yang seringkali dalam aturan father yang diktator ini membuat kadang-kadang hubungan jadi jauh. Ketiga, abusive father. Sebenarnya di abuse, pukul, di abuse. Dan gimana sekarang kalau dia melihat father yang abusive, bagaimana dia melihat Tuhan? Kalau dia punya pengalaman dengan Tuhan. Keempat, absent father. Absent father itu juga bisa pada saudara waktu kecil, ayah saudara meninggal, atau pada kecil akhirnya terjadi sesuatu dalam pernikahan, ayah saudara menikah lagi atau dengan orang lain, nggak ada father. Mungkin juga malah ada father di rumah, tapi jarang, nggak pernah spend time sama anak. Anak merasanya walaupun ada papa, tapi nggak ada papa. Absent. Sampai saudara rasanya Tuhan nggak ada, absent. Dan kemudian yang banyak mungkin di Asia juga adalah accusing father. Accusing father selalu menyalahkan. Kenapa gini? Dan saudara, kalau ini saudara, kita melihat Tuhan sebagai accusing father, maka saudara kita takut sama Tuhan. Apalagi kalau kita berbuat salah, datang kepada Tuhan, kita ketakutan. Kalau kita anak yang pada waktu itu kita salah, saya ingat, saya nakal saudara, waktu kecil di Salatiga saya suka
ngumpet-ngumpet ngambil motor skuternya. Saya punya ayah punya skuter motor pit itu, sepeda motor. Saya pagi dia tidur, saya pergi main gitu, saudara. Nah waktu saya datang selalu dalam keadaan ketakutan, dia sudah bangun belum, saudara? Ini saudara, kalau kita melihat father kita, 5 macam father. Kalau father yang tadi, father yang abusive, authoritarian, nggak akan ada relationship yang bisa ngobrol enak, nggak akan bisa ngobrol enak. Gimana kita sekarang mau ngobrol sama father kita in heaven, atau kita lihat kalau father di dalam dunia ini, kita sudah punya pengalaman distant ini. Kalau kita saudara bisa melihat saat ini, kita coba cek. Mungkin saudara orang saudara call, mungkin saudara tanpa sadari saudara, kalau saudara call, coba cek. Sedangkan kalau kita lihat sekarang saudara di dalam sudut Tuhan, bagaimana Tuhan melihat saudara dan saya dari sudut Dia. Tadi kita sudah lihat bagaimana kita melihat authoritative figure yang kita saat ini punya, orang tua kita. Dan sekarang kita lihat dari pandangan sudut Tuhan, bagaimana Tuhan melihat saudara dan saya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita belajar. Pertama saudara, Tuhan desire untuk anak-anaknya itu dekat dengan Dia. Suatu keinginan Tuhan, longing untuk intimasi, untuk fellowship. Itu suatu desire-nya Tuhan. Kalau saudara ingin, kalau hatinya Tuhan selalu fellowship, untuk fellowship, komunikasi, ngobrol. Sama murid-muridnya diundang, ajak makan sama-sama, ngobrol, bagi hati pada murid-muridnya. Nah, desire untuk dekat anaknya. Nah, sekarang kalau kita lihat Lukas 15 ayat 11-32. Kalau sudah lihat Lukas 15 mulai ayat 11 sampai 32, kita bicara mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara sudah tahu ceritanya. Bagaimana anak ini begitu bobrok, begitu salah, begitu kurang ajar, sampai minta hartanya sama orang tua, warisannya sebelum ayahnya meninggal. Pokoknya sudah hancur anak ini, hubungan dengan teman-teman yang nggak baik, sampai judi, hancur-hancuran semua anak-anak. Keadaan yang itu sampai terakhir anak ini harus nggak ada kerjaan, dia kerja di tempat babi. Sampai begitu para makanan babi dia harus makan. Dalam keadaan itu anak mulai rehearse, pegawainya ayah saya aja better makanannya daripada ini. Dia mulai mikirin gimana. Oke, saya mau balik. Akhirnya dia balik, desire untuk balik. Pada waktu dia mau balik, dia takut bagaimana ayah saya nanti. Dia ngomong, ya sudahlah, saya nerima jadi pegawainya. Saya menerima jadi budak dah, sudah siap. Dia sudah siap semua itu. Tapi waktu dia datang, saya bayangkan mungkin dalam keadaan ketakutan waktu datang ke ayahnya itu. Karena dia berbuat salah. Tapi yang saya menarik sekali di sini, waktu kita lihat perspektif ayah or heavenly father, ayah kita yang sudah, Tuhan Yesus lagi memberikan perspektif yang benar bagi kita semua. Pada waktu lihat anaknya yang kurang ajar itu, yang berbuat salahnya bukan main. Pada waktu ketemu itu enggak langsung diteror. Kenapa kamu kurang ajar? Ngabisin uang kamu macam apa, anak yang tidak ada aturan, bikin malu orang tua, macam-macam. Enggak, saudara. Pada waktu itu, saudara, yang dia lakukan hanya serangkul, acceptance, just terima. Waktu saya lihat ini, waduh. Lain sekali, saudara. Seringkali dan kita, kalau anak kita salah, saudara, nggak tahu saudara sebagai ayah, kadang-kadang kalau anak kita salah tuh rasanya kepengen perlu diajar sampai ngerti, ya kan. Seringkali karena kita gregetan, perlu diajar sampai anak ini kurang benar-benar ngerti. Kadang-kadang dipanis, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita lihat bapak kita surga ngelihatnya lain, saudara. Sudah diampuni, boleh kata anak ini berbuat salah, sudah diampuni dari sudut Tuhan sudah ampuni, dan anak ini sampai bapak ini bukan hanya dirangkul, diterima, nggak dimarahin, nggak diteror, malah dikasih pakaian, kemudian dikasih cincin. Talk about authority, di restore kembali authority-nya.
Di-restore posisinya lagi sebagai anak, bukan sebagai hamba. Waduh saudara, kalau saudara renungkan saudara, itu luar biasa. Bagaimana the desire, keinginan Bapa kita in heaven itu Tuhan kita. Ingin desire komunikasi dengan saudara dan saya begitu intim, begitu dekat. Nah kalau kita mau tahu saudara, hatinya Tuhan itu sampai di Ibrani katakan datang dengan penuh keberanian, di-invite, please come, datang. Saudara kita perlu saudara punya perspektif yang benar. Kalau saudara sampai pernah jatuh dalam dosa, saudara fail, gagal, saudara datang pada Tuhan. Tuhan terima saudara sebagaimana saudara adanya. Pada waktu saya renungkan ini, bagaimana hati Bapa, just longing anaknya, kapan anaknya datang. Walaupun banyak kesalahan, just diterima. Wah, that's so wonderful. Lihat bagaimana hati Bapa, unconditional love, terima sebagaimana anaknya ini. Saya bayangkan anak itu datang dalam keadaan shame, saudara. Mungkin baju nggak ada, mungkin just celana pendek aja, dia agak lapar, kurus, dan dia siap dimarahin, dia siap untuk jadi budaknya ayahnya. Tapi Bapak restore kembali. Bapak ingin malah dikasih cincin, di restore kembali, diadakan pesta, hubungannya di restore kembali. Ini saudara, hati Bapa. The next one, saudara. Kita lihat kedua. Tuhan ingin supaya kita ingin memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Matius 7 ayat 11. Dikatakan di sini, saudara, kalau saudara baca Matius. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 16:24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, sebab penuhlah sukacitamu. Hati Bapa saudara just ingin supaya kita datang pada Tuhan, minta seperti anak pada Bapa, minta. Dan Tuhan is desire, keinginan Tuhan itu supaya saudara penuh dengan sukacita. Saudara belum saat ini, saudara mungkin banyak hal yang saudara belum datang, belum minta, belum berani minta pada Tuhan. Minta saudara, waktunya saat ini saudara. Alami Tuhan, alami Tuhan. Tuhan menjawab, saudara. Tuhan menjawab sedemikian rupa. Di dalam segala perkara. Tuhan itu dalam keadaan apapun juga, saudara. Tuhan, kalau saudara kita datang pada Tuhan, Tuhan jawab. Pada waktu saya sama Hana di Ann Arbor itu, pertama kita lagi ke sana di Ann Arbor itu, kita mau pertama untuk itu kita perlu tempat tinggal. Pada waktu kita perlu tempat tinggal, kita nanya sama si Andy, salah satu leader di sana, berapa sewa apartemen? Kata dia mungkin 1.200, 1.300. Tapi kalau kita di gereja, orang-orang gereja kumpul nyanyi-nyanyi, gitar, musik, itu di apartemen bakal neighbor pada marah semua, banyak parking segala. Jadi mungkin pikiran mau sewa rumah kira-kira bisa 1.500 katanya. Jadi akhirnya kita pikir mulai cari rumah sewa, tapi ternyata rumah di sana lagi turunnya luar biasa, setengah, harganya turun setengah. Dan harga rumah di sana dibandingkan sini kira-kira hampir 2-3 kali harganya. Bayangin saudara. Jadi harga-harga yang tinggi-tinggi bisa drop setengah, malah ada yang mungkin lebih. Keadaan Michigan keadaannya begitu. Jadi kalau saudara mau invest sekarang ketempatan di Michigan, saudara. Saya perlu teman saudara di sana. Nah, anyway, saudara, pada waktu kita mau beli rumah itu, kita mulai cari yang mulai murah. Tapi setelah akhirnya ada yang katanya di auction, itu rumah macam-macam. Pengalaman kita waktu lihat rumah, ada rumah yang bagus tapi dapurnya hancur karena orang yang punya itu saya kira marah.
Jadi walkway itu countertopnya diambil kosong, saudara. Nggak ada, tempat dapur nggak ada, saudara. Orang lalu tempat fireplace juga diambil, ada gitu. Dia auction, katanya bisa murah itu. Jadi akhirnya kita cuma membeli. Akhirnya ada satu rumah yang kita senang. Tapi saudara, waktu itu kan saya selalu preach di dalam marriage, selalu ngomong kalau di dalam relationship yang perlu ada komunikasi, ada 3 hal, komunikasi. Tapi kalau di real estate yang perlu 3 hal, saya ngomong location, ingat saudara kan. Nah ini ceritanya kita cari rumah yang baru bagus tapi lokasinya nggak bagus, nah tahu mas? Atau lokasinya bagus, rumahnya nggak bagus karena harganya maksudnya, karena cari yang harga. Jadi kita dapat satu lokasi yang kurang bagus tapi rumahnya bagus, baru, back onto pond, 4 bedroom, loft di atas, harganya 135.000 mintanya. Itu dulu pernah 270-300.000. Love lagi bagus. Waktu itu saya pikir, wah ini bagus. Akhirnya kita bikin offer, saudara. Bikin offer, diterima, saudara. Offernya kita 6 offer katanya, ada 6 offer. Ini karena ini rumah katanya diterima 6 offer. Tapi gara-gara saya change the closing date-nya, sebab waktu itu kan saya harus masuknya ke Februari. Jadi akhirnya closing date-nya mereka minta akhir November. Saya mau kelamaan sekali tuh. Jadi saya change akhir Desember. Saya mau tunggu 1 minggu nggak ada jawaban. Akhirnya dikasih tahu bahwa sorry, orang bank own yang punya, dia kasih offernya kepada orang yang lebih tinggi, 150.000 atau berapa. Jadi 135 dari 150. Waktu itu saya ingat saya nginep salah satu jemaat waktu itu di sana, rumahnya sebelahnya pond, terus saya jadi mulai mikir-mikir lagi, aduh ya kalau dapat rumah itu yang gitu, dapat pond enak, dengar suara air gitu. Akhirnya saya pikir kenapa ya, sering kali gitu kita sudah doa, kenapa kok nggak dapat itu, ada rasanya kayak kenapa ya. Apalagi pada kesalahan saya pada waktu saya mau beli rumah itu, saya bawa orang-orang gereja, nah semua nyonya-nyonya, oh ini bagus, sedangkan dalam hati saya ini lokasi nggak bagus, tapi semua bagus. Biasanya orang perempuan melihatnya kan rumahnya, kalau pokoknya bagus. Terus saya ngomong, iya kenapa ya gitu. Jadi, tapi saya tanya pada Tuhan, saya ingat tuh Sabtu jam 7 malam, kita sudah cari rumah nggak dapat, sudah ditolak itu. Kenapa? Saya tanya sama Tuhan, kenapa ini? Tahu Tuhan ingatkan, why don't you? Kenapa nggak kamu lihat rumah itu pada waktu malam? Siapa yang mikir rumah sudah ditolak, kemudian suruh lihat rumah itu waktu malam? Jadi saya sama Hana drive. Pada waktu drive itu, Hana ngomong kok ini nggak sampai-sampai ya. Jadi dari sini kayak ke Mississauga gitu, nggak sampai-sampai. Nah. Sedangkan gerejanya misalnya di sini, kemudian misalnya, terus Hana ngomong, loh ini kok nggak sampai-sampai? Sudah mau masuk sampai begitu masuk sampai subdivision, saya kaget sudah. Rumahnya tuh ke tempat daerah kayak sawah, maksudnya belum selesai sih subdivisionnya, baru sepertiga, kosong-kosong semua, gelap sekali. Saya mau, aduh, saya nggak bisa tinggal Hana. Kalau Hana tinggal di rumah situ, saya bisa hidupnya hati-hati gimana? Gimana itu? Tengah malam kayak di tengah sawah, saudara. Gelap sekali. Terus kemudian untuk memasukin itu di daerah yang kurang bagus lagi. Nah di situ sampai Hana ngomong, ini jawaban Tuhan. Tuhan begitu baik sampai kita nggak dapat rumah itu. Akhirnya kita nggak dapat rumah itu, saudara. Tapi Tuhan berbicara sudah sampai kita lihat. Ternyata setelah kita nggak jadi, orang-orang gereja baru saja ngomong, iya Pastor Joe sebenarnya kita juga nggak seneng karena jauh. Gitu. Kenapa nggak ngomong? Ya Hana sudah seneng katanya. Aduh saya. Akhirnya saudara waktu itu, tapi saya terhibur Tuhan bicara, saudara. Tuhan kalau kita tanya pada Tuhan, Tuhan bicara. Coba kita drive malam, saudara. Kok punya siapa yang bisa mikir ngelihat rumah nggak jadi suruh dilihat lagi malam? Siapa yang mikir, saudara? Di sini saya benar-benar saya sama Hana plong, saudara. Oh thank God saya nggak diterima.
Akhirnya setelah kita dapat rumah yang sekarang lokasinya bagus, neighbor-neighbornya bagus, saya ngomong, thank God. Sudah, what a difference. Kalau sudah kita tanya Tuhan buka jalan, sampai waktu mau dapat rumah ini aja, waktu kita akhirnya setelah nggak dapat itu, saya ngomong sama agentnya, saya Monday to off, tapi saya biasanya pulang ke Toronto Sunday night. Mark, can I make appointment with you 8 o'clock in the morning, Monday morning, because tonight I have to be back in Toronto, sebab Monday is my day off. Saya sama Hana, jam 8 pagi si Mark lihat ada satu properti. Saya ngomong, Mark, sekarang saya mau lokasi yang bagus, harganya segini. Lihat, sekarang foreclosure. Kalau sudah karena di Amerika tuh banyak sekali properti yang namanya short sale. Short sale itu orang punya rumah harganya 300.000, mortgage-nya 250, sekarang harganya 200. Jadi yang apa mereka lakukan, walk away. Apa gunanya dia mau, saya punya rumah utang 250, sekarang harganya cuma 200, mungkin 180, ngapain? Jadi hanya walk away. Jadi itu short sale. Nah, rumah-rumah yang walk away ini disebutnya short sale, di mana bank harus negotiate sama ownernya sampai akhirnya bank rilis ngomong, oke, saya setuju set harga ini dan kamu utang segini, kamu harus bayar dalam berapa tahun itu. Jadi namanya jadi foreclosure. Foreclosure berarti bank punya bank boleh jual. Nah tadinya saya nggak tahu, lihat rumah yang bagus-bagus tapi short sale, banknya bisa nunggu setahun. Kamu bikin offer nggak tahu hasil, tunggu kapan. Jadi saya nggak mau, saya perlu yang foreclosure. Jadi waktu itu ada hanya di komputer, agennya ngomong, oke, hanya foreclosure saja. Ada satu properti yang kita, loh ini bagus Pak, terus dia ngomong sold. Tapi sudah waktu saya, Tuhan bisa coba ditanya lagi, apa mungkin ini mau propertinya back again on the market. Agentnya ngomong, they just come just on the screen here, just say sold, sold Joe. Ya can you ask? Dia agak sedikit grumble ya, dia email. Is the property, Tom, is still on the market or not? Dalam 2 menit screen keluar lagi. Yes, the property back again on the market because the mother-in-law not approve. Jadi saya nggak tahu, biasanya kalau pointinya ini ngomong dalam hati, ini sudah sold, kamu nggak lihat ini sold, tapi kok ada, akhirnya sudah saya sama Hana lihat, kita bikin offer, senang. Dan dapat kali ini bagus, agentnya baik, dia ngomong if you have offer, saya nggak model entertain siapa yang paling kasih paling tinggi. Nah itu kan tadi 135 sampai akhirnya 150. Saya masuk offer, akhirnya dia terima, saudara. Diterima offernya. Bank own, sebab itu kalau saudara mau jalan-jalan ke sana juga boleh. Nah saudara, kalau saya kembali lagi, saya sama Hana lihat bagaimana saudara di dalam perkara ini sedikit soal rumah aja. Sebab kita nggak pernah mikir soal rumah, tadinya Tuhan sediakan dengan harga yang murahnya, bukan main. Kalau kita lihat saudara, kalau kita tanya pada Tuhan, mungkin saudara dalam perkara-perkara kerjaan saudara, dalam apa, saudara tanya pada Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan. Coba the desire, kehendak Tuhan itu just ingin saudara memberitahukan pada kita, ingin bless kita, ingin sukacita, supaya sepenuh dengan sukacita ini terjadi. Saya ingin saudara supaya hati kita, saudara satu persatu di sini, just tahun 2010 ini mendekat pada Tuhan. Saudara punya pengalaman. Perlu siapa Tuhan itu, saudara tahu apa yang Tuhan telah lakukan. Sudah mengalami forgiveness, sudah mengalami healing, segala mengalami berkat Tuhan, sudah mengalami damai sejahtera, sudah mengalami banyak hal. Dan ini saudara, Tuhan izinkan persoalan-persoalan semua itu adalah supaya kita lebih mengenal pada Dia. Sampai pada saat saudara merasa lagi low, justru saudara pada saat saudara gagal, justru pada saat saudara rasanya nggak bisa apa-apa, justru dikatakan kekuatan Tuhan dinyatakan pada saat kita lagi nggak layak, pada saat kita lagi lemah. Itu saudara, itu Tuhan kita. So itu saya ingin saudara satu persatu punya pengalaman dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan.
Tuhan jawab, Tuhan masih hidup. Tuhan masih hidup. Tuhan begitu longing, saudara. Longing untuk saudara datang pada Dia. Mari saudara kita sama-sama berdiri, saudara. Saat ini kita sama-sama saudara datang pada Tuhan.